Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini akan berisi tentang kegiatan tanya jawab ya dalam satu acara di SMP Negeri 231. Jadi ini masih sambungan dari video sebelumnya. Jadi setelah saya paparan, maka para guru ini boleh bertanya gitu, dan pertanyaannya cukup banyak sebenarnya, hanya karena waktu jadi dibatasi. Nah, seperti apa tanya jawab itu? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Saya Bu Is, mau bertanya Bu, kebetulan ada peristiwa sama dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi, tapi ada sedikit perbedaan. Anak saya kebetulan ada anak yang antik Bu, antik sekali. Gitu. Antiknya gimana? Anak ini memang anak ABK, yang selalu berkata dengan kata-kata kotor, gitu. Terus suka mengganggu temannya juga, gitu. Sudah saya tangani dengan guru BK sekali dua kali, baik, tapi seterusnya dia mengulanginya seperti itu lagi. Nah, yang ini saya tanyakan, bagaimana cara menangani anak yang ABK? Apakah sama penanganannya dengan anak yang biasa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah inklusif. Tapi anak ini masuk melalui jalur zonasi. Jalur afirmasi. Oh, afirmasi. Oke. Jadi gini, yang pertama, Bapak Ibu, sekarang di sekolah Bapak Ibu ada tim PPK kan? Tim pencegahan penanganan kekerasan. Ada kan? Nah, saya sarankan, karena dalam Permendikbudristek 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan di satuan pendidikan, Bapak Ibu itu boleh melibatkan pemerintah daerah ketika sekolah tidak mampu menyelesaikan. Salah satunya adalah anak yang Ibu sebutkan. Saya tidak ketemu anak itu, juga tidak tahu, jadi perlu sebuah assessment. Jadi ada apa sehingga dia melakukan itu atau dia berkata-kata seperti itu. Jadi yang harus dilakukan, kalau guru BK tidak mampu karena memang bukan psikolog misalnya, maka minta bantuan ke pusat PPA DKI Jakarta. Itu pusat perlindungan perempuan dan anak, di mana pusat PPA ini punya psikolog yang bisa kita akses gratis, Bu. Tapi caranya adalah pihak sekolah mengajukan surat. Jadi tim PPK ini kan anak ini bisa menimbulkan kekerasan, kan ganggu tadi ya. Maka ini bisa jadi dia pelaku gitu ya. Tapi kan kita tidak tahu dia ini kenapa gitu. Nah, sebenarnya dalam Permendikbudristek 46, pelaku, saksi, korban selama yang usianya masih anak semuanya, maka itu butuh dibantu dan dilindungi. Nah, jadi Bu, saya sarankan untuk anak-anak yang memang punya masalah seperti itu, kalau kita tidak tahu sumber masalahnya agak berat. Yang kedua, ini orang tuanya biasanya juga akan di-assessment. Jadi ini perlu koordinasi. Ya, koordinasinya gini. Nanti boleh saya kasih nomor kontak pusat PPA. Konsultasi aja dulu gurunya. Nanti untuk melakukan assessment kan perlu izin orang tua. Misalnya anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi, ABK itu semuanya dikumpulin Bu, agar memudahkan layanan mereka di sekolah, agar kami tidak salah memperlakukan mereka, maka kami izinkan untuk ada assessment. Jadi biar psikolognya nanti ngasih rekomendasi apa yang harus dilakuin. Nah, itu dikomunikasikan Bu, dengan jadi wali kelas, guru BK, kepala sekolah atau tim PPK-nya. Ini kan untuk mencegah anak ini juga ngalamin kekerasan nantinya, atau melakukan kekerasan pada anak yang lain kan. Jadi saran saya sih begitu Bu, karena kita nggak bisa nebak-nebak. Kayak misalnya kisah saya tadi, kan saya assessment makanya tahu psikologi, dan yang ngasih tahu saya ahlinya. Karena kalau tidak begitu, maka kita nggak bisa gitu, nggak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pas udah anaknya kayak gitu, oh ini berarti penyebabnya orang tuanya langsung kan kena assessment juga. Oh, anak bapak ibu tuh nggak bahagia dengan segala kemampuannya dia. Ini sayang betul ketika dia ternyata mengumpat begitu karena ingin menghapuskan rasa sakit di hatinya dia. Kan orang tuanya jadi dikasih tahu oleh psikolognya.
Gitu Bu. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Ibu, saya tadi baru tahu juga ya, penerapan hukuman itu ada yang namanya reasonable atau logis tadi. Nah, dalam penerapan hukuman kita itu memperhitungkan ke depannya gitu, agar si murid ini kapok gitu. Contohnya tadi dia mengotori meja sendiri dan itu ketahuan, akibatnya kita suruh bersihkan, tapi bukan meja dia sendiri tapi seluruh meja yang ada di kelas tersebut gitu. Dengan tujuan agar dia kapok tidak melakukan lagi. Jadi ada pikiran kalau dia hanya disuruh membersihkan mejanya sendiri, besok dia akan mengulang lagi. Nah, itu gimana menurut pendapat Ibu? Terima kasih. Hati, justru dia nggak punya efek jerak. Di situ adanya kebencian, kemarahan. Karena dia selain lelah itu, dia merasa dia nggak salah pada meja-meja yang lain. Jadi nggak boleh melakukan itu. Makanya disiplin positif itu menghentikan pola-pola semacam itu, gitu Pak. Lalu yang kedua, dia justru menyadari kesalahan Pak kalau dalam disiplin positif. Karena dia merasa kalau dia nggak dipaksa, lalu dia melakukan karena itu adalah sesuatu yang menjadi kesalahan dia. Nah, prinsip ini tuh kalau kita baca tata tertib sekolah Pak, tata tertib sekolah kita tuh isinya larangan semua. Nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Seolah-olah kita curiga anak kita akan ngelakuin ini. Lalu saya contohkan ya, ada salah satu SMA minta saya mereview aturannya. Aturannya, larangannya banyak betul, bicara hak anak cuma 3. Lalu larangannya tuh sampai begini. Tidak boleh pacaran di taman sekolah. Tidak boleh, pokoknya hal yang betul-betul saya sampai bertanya, Ibu ini pelanggaran atau enggak? Atau ini soal etika berperilaku? Jangan pacaran di sekolah. Karena orang yang pacaran di sekolah mau kita hukum apaan? Lalu saya tanya, Ibu mau hukuman apa? Karena saya lihat di aturan sekolah kalau nggak melanggar pasal ini nggak ada hukumannya. Lalu dibilang, itu nanti diserahkan pada guru masing-masing. Itu yang bahaya. Hukuman itu harus pasti, kalaupun menghukum gitu. Tapi saya tidak setuju dengan hukuman. Saya lebih setuju dengan pola disiplin positif. Karena dengan menghukum, anak itu kalaupun berubah hanya sesaat Pak, bukan jangka panjang. Jadi ketika tidak kita lihat, bisa jadi dia melakukan. Tapi kalau disiplin positif akan membentuk, kalau kita terus-menerus melakukan disiplin positif, anak-anak ini kan didengar Pak, ada dialog, didengar, dia boleh membela diri, kita sendiri boleh bertanya, ya kan? Lalu kalau kemudian itu disimpulkan, anak-anaknya juga nggak akan ngelawan ketika sadar, oh iya ya saya salah, gitu. Jadi kita harus percaya bahwa mendisiplinkan anak tuh tidak harus dengan pola-pola begitu, tapi bahwa disiplin positif pun bisa mendidik anak dengan baik. Dan sebenarnya disiplin positif inilah yang saat ini diterapkan di Eropa. Dan anak-anak itu bisa menyadari kesalahannya kok dan nggak mengulang, gitu. Pola hukuman udah tadi 20 putaran, mulai dari 3 putaran dinaikin 20 tetap terlambat. Misalnya push up, tadinya push upnya 10 kali. Izin ya Bu bertanya, Bu Retno saya mau sharing. Saya punya anak murid di kelas 7 ini, dia memiliki keluarga yang broken home. Terus dia dari kecil, dari bayi tinggal sama neneknya. Nah, dia tuh sampai sekarang ini dia merasa orang tuanya itu tidak peduli sama dia gitu Bu. Terus dia juga takut gitu, takut kalau misalnya neneknya nggak ada. Terus dia tuh bagaimana hidupnya nanti, dia merasa dia itu tidak disayang sama orang tuanya, tidak merasa berguna hidup
hidup di dunia itu bagaimana ya Bu, maksudnya biar dia tuh tidak punya rasa yang trauma dalam di dalam kehidupannya dia gitu Bu. Soalnya saya juga komunikasi juga sama orang tuanya. Nah, orang tuanya itu kebetulan ibunya lagi di luar negeri jadi TKI, terus sama ayahnya tuh, ayah sambungnya tuh dia tinggalnya di Kampung Bahari gitu. Jadi bagaimana ya Bu solusinya biar saya memberikan motivasi ke anak didik saya ini, karena dia bercerita tentang kuat. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Lalu nanti akan berlanjut pada menyakiti diri sendiri. Nah, untuk itu dia harus mendapatkan bantuan psikologi. Jadi kalau seperti itu boleh mengajukan tim PPK-nya atau kepala sekolah bersurat resmi kepada pusat PPA minta dibantu secara psikologi. Nanti neneknya juga, ibunya bisa saja nanti di assessment secara virtual, secara daring ketika misalnya dia berada di luar negeri. Ini kan sebenarnya soal komunikasi, karena dia kan hubungannya karena sama-sama jauh, terpisah dan lain-lain, sehingga membuat dia itu berpikir atas teks dirinya. Dan dia kan anak-anak yang emang masih belum punya analisa yang tinggi gitu loh. Jadi nanti itu ada banyak hal yang belum bisa dia kendaliin. Nah, di situ dia perlu penguatan. Jadi menurut saya anak-anak sebelum terlambat memang sebaiknya dia diberi bantuan psikologi itu. Mungkin bisa nanya sama neneknya bersedia atau tidak. Kalau iya, nanti minta aja bantuan. Negara wajib kok melakukan itu dan nggak pakai biaya. Cuma memang kalau nanti terapi, dia itu harus diantar ke kantor pusat PPA. Terapi seminggu sekali selama 1 jam. Oke ya, demikian video ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulirenan. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum.